Al-Quran itu mukjizat yang luar biasa. Kita harus segera mengenalkan sedini mungkin kepada generasi-generasi kita. Sering saya sampaikan, jangankan isinya, tulisannya saja yang Khat Usmani itu betul-betul i'jaz. Banyak kandungan-kandungan yang terkadang tidak sama tulisannya dengan Khat Imla'i. Ambil contoh, misalkan kata imra'atun, ada imra'atun yang taknya pakai tak majruro, ada imra'atun yang taknya pakai tak marbuto. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Itu taknya tak majrura. Tapi ketika dalam surat An-Nisa misalkan, wa ini mar'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'rada, taknya pakai tak marbutoh. Itu kenapa? Itu bukan ketepatan. Itu ada arti di dalamnya. Atau misalkan la u'adzibannahu 'adzaban syadida aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. La u'adzibannahu lam alif hamzah ain, la adbahannahu lam alif ada alif lagi. Kenapa di la u'adzibannahu enggak ada alifnya? Di la adbahannahu ada alif, ada sifar mustatir di atasnya. Itu jangan dibuang, ada artinya. Atau wa idzal lattakhadhuka khalila dalam surat Isra. Tapi dalam surat Kahfi lattakhadta alaihi ajra, tulisannya kayak latakhidta. Dan masih sangat banyak tulisan-tulisan yang ada kandungan, dan itu tauqifi dari Rasulullah SAW kepada para sekretaris-sekretaris wahyu. Itu tulisannya saja, apalagi isinya, apalagi munasabahnya, luar biasa. Maka panjenengan semua sebagai wali santri harus benar-benar bangga kepada anaknya berada di pondok pesantren Al-Quran, karena ini yang akan membawa kita, mensyafaati kita, ngajak kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diajak, maka harus bangga, harus benar-benar didoakan oleh orang tua. Jangan berhenti untuk mendoakan anaknya. Ada seorang ulama ditanya, kenapa putra-putra panjenengan jadi orang-orang hebat? Maka ulama ini balik tanya kepada yang bertanya, kamu ini mendoakan anak kamu berapa kali sehari? Maka orang ini menjawab, ya paling tidak 5 kali, itu pun kalau ingat setelah sholat. Maka ulama ini jawab, kalau setiap sholat pasti, saya setiap melihat anak saya, kapanpun, setiap ingat anak saya, maka saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hatinya dibuka. Maka orang tua hendaklah jangan berhenti untuk mendoakan anaknya, terutama ketika sujud. Orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sujud. Ketika berdoa apalagi sujud. Coba ini gambaran kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hambanya berdoa. Setiap ada kata yas'alunaka dalam Al-Quran, jawabannya kul. Satu ada fa-nya, fakul. Yas'alunaka 'anil anfal, ulil anfal. Yas'alunaka 'anil yatama, qul islahul lahum khair. Yas'alunaka madza yunfikun, qulil afwa. Yas'alunaka 'anil ahilla, qul hiya mawaqitu linnas. Wa yas'alunaka 'anil jibal, faqul yansifuha rabbi nasfa. Tapi ketika Allah Ta'ala menjelaskan tentang pertanyaan tentang doa, bagaimana ayatnya? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, gak ada kulnya, fa inni qarib. Katakan Muhammad, tidak katakan fa inni qarib, saya dekat.
Kalau hambaku bertanya kepadaku, fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi, ketika hambaku minta berdoa, fa inni qarib. Apalagi doa itu diucapkan ketika sujud. Dan doa orang tua tidak ada hijab, berlipat-lipat kali mustajabnya daripada doa-doa yang lain. Maka jangan berhenti-berhenti untuk selalu didoakan. Jangan hanya setiap sholat, jangan hanya setiap setelah sholat. Setiap ingat, sematkan doanya di hati untuk anak-anak kita.